Lapangan dipenuhi warga yang menonton. Suasananya ramai sekali. Sekitar pukul 8 sampai jam 9 malam lah. Saat itu saya duduk dekat pintu kecil yang menghubungkan lapangan dengan area gudang dan toilet. Posisi saya menghadap ke arah gudang komplek. Tiba-tiba, kemarin tuh ada OB yang berhenti kerja. Katanya gara-gara habis ngepel di kelasmu. Saya penasaran. Ngelihat apa, Pak? Cerita aja, saya nggak takut kok. Beliau kemudian melanjutkan. Katanya dia sering ngelihat Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 720. Oke. Angkot 720, 520 tuh identik angkot, bukan hotel lagi. Bukan hotel lagi. Jarang gua dapetin 720 tuh jarang. 211, 214 tuh masih hotel. Hotel, oke. 720 tuh udah angkot tuh. Episode ini tayang jelang kemerdekaan Indonesia. Sap! 81 tahun kemerdekaan bangsa. Diwarnai dengan segala macam duka dan suka. Bahwa negara yang kita hadapi adalah negara api. Pangeran Zuko Dan Paman Airoh, Cemong orang baik. ada. Zuko Cemong. Ada. Oke, berapa hari lagi kita merdeka, guys? Besok. Besok ya? Iya ini. Jatuhnya besok. Oh iya, ini malam kemerdekaan nih. Ada tuh merdeka tuh. Semangat untuk teman-teman panitia 17-an. Menghias sepeda. Dulu kegiatan gue dulu. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin kita habis pelatihan ya, Cil ya. Nah? Adiknya teman kita H- sebulan, H- berapa minggu Pas nih? Kibra. Mending pas Kibra. Apa Adiknya Vina, Kenapa? orang Taruna. Pelatihan apa? Ya aku nggak dijemput adekku. Hah? Lagi rapat 17-an, Bab. Keren. Tanggal 28 Juli rapat Mantep. 17-an. Preparationnya matang. Karang tarunanya bagus. Pasti keren ya acara 17-an Iya. ini. Pasti nggak mungkin itu aja Nggak mungkin. lombanya. Pasti ngundang Travis Scott nih. Itu masa sininya. Oke lah. Apa harapan kamu untuk negara kita di 81 tahun ini? Tulis di kolom komen. Lah kok lu pada ketawa anjing, orang suruh tulis harapan lu pada tawa lu. Masa pesimis terus, harus Tahu. optimis dong. Makanya. Asik deh. Juragan, Ayo. tidak ada usaha yang dicapai tanpa adanya pengorbanan. Tak pantau di situasi nih. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, salam buat Mas Bimo. Hah? Sesama alumni Matraman Raya 129 angkatan 2002. Woi, sokap nih. Itu apa? Maju. Itu apa sih? Sokap nih, tongkrongan aing di Matraman. Siapa nih? Ya, Nanti bacain carilah. dulu. Nggak ada namanya. Saya ingin berbagi pengalaman mistis yang saya alami sendiri. Kejadiannya sekitar tahun 2015, tahun 2016, bertepatan dengan perayaan 17 Agustus di kompleks saya tinggal. Sedikit gambaran, kompleks saya berada di kawasan Jakarta Timur, tidak jauh dari salah satu lapas yang cukup terkenal. Oke, Cipinang nih. Siapa ya? Oke. Di dalam komplek terdapat sebuah lapangan olahraga yang berdampingan dengan gardu listrik, gudang komplek, toilet umum, dan sebuah warung tempat warga biasa berkumpul. Menurut cerita teman-teman yang lebih senior, terutama mereka yang sering nongkrong di warung sampai larut malam, area gardu listrik ini memang terkenal angker
Katanya kalau udah terlalu malam, sering ada penghuni yang seolah mengingatkan agar warga segera pulang. Bentuk gangguannya bermacam-macam, mulai dari suara lemparan batu, bayangan samar, sampai suara tawa atau sosok yang mengintip dari sekitar gardu seolah ingin ikut gabung. Bahkan ada satu cerita yang paling sering diulang oleh warga. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih berdiri di samping gardu listrik. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian muka, dan kadang terlihat sedang menatap ke arah lapangan. Anehnya, saat didekati, sosok itu selalu menghilang begitu aja. Karena itulah, warga sekitar sering menyebutnya sebagai Mbak Penjaga Gardu. Saya sendiri hanya menganggap cerita itu sebagai bumbu obrolan malam. Waktu pertama kali mendengar cerita itu, saya menganggapnya hanya obrolan warung kopi, sekedar cerita turun-temurun yang dinikmati sambil bercanda. Sampai akhirnya saya ngalamin sendiri. Malam itu sedang berlangsung pertandingan final sepak bola antar kampung dalam rangka perayaan 17 Agustus. Lapangan dipenuhi warga yang menonton. Suasananya ramai sekali. Sekitar pukul 8 sampai jam 9 malam lah. Saat itu saya duduk dekat pintu kecil yang menghubungkan lapangan dengan area gudang dan toilet. Posisi saya menghadap ke arah gudang komplek. Tiba-tiba, tanpa ada angin atau sebab apapun, terdengar suara perempuan tertawa tepat di telinga kanan saya. Suara tawanya sangat jelas. Bukan samar-samar, bukan seperti berasal dari kejauhan, melainkan persis di samping telinga saya. Durasinya mungkin hanya sekitar 2 detik, tetapi rasanya seperti berlangsung sangat lama. Sampai sekarang pun saya masih merinding setiap mengingatnya. Refleks saya langsung menoleh ke arah gudang. Namun pintu gudang masih terkunci rapat. Gak ada siapa-siapa. Saat pandangan saya ke area gardu listrik, saya melihat sekilas sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik tiang gardu. Wajahnya pucat dengan rambut terurai menutupi sebagian wajah. Sosok itu hanya diam, menatap ke arah lapangan. Saya sempat mengedipkan mata karena mengira salah lihat. Namun ketika saya menoleh lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah tidak ada. Di saat bersamaan, bulu kuduk saya langsung berdiri dan rasa takut yang sebelumnya hanya karena suara tawa berubah menjadi kepanikan. Karena panik, saya langsung berlari ke warung. Anehnya, saya nggak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya seperti semua kata sudah ada di ujung lidah tapi tidak mampu keluar. Beberapa saat kemudian, salah satu teman menghampiri dan bertanya, lu kenapa? Pucat banget lu." Dia sampai menanyakan hal yang sama beberapa kali. Saat itu saya sendiri gak sadar kalau wajah saya pucat. Yang saya rasakan hanya tubuh seperti kosong dan jantung berdebar hebat, persis seperti baru lolos dari kecelakaan. Setelah minum air dan mulai sedikit tenang, saya akhirnya bisa bercerita pelan-pelan. "Barusan ada yang ketawa di telinga gua. Suaranya dari arah gudang. Gue juga kayak lihat cewek putih berdiri dekat gardu gitu." Teman saya hanya tersenyum lalu berkata, "Wah, berarti yang sering diceritain orang-orang itu lagi nongol tuh. Ada yang pengen kenalan." Ucapan itu lebih terdengar seperti usaha untuk menghibur agar saya gak semakin takut. Gak lama kemudian, cerita tersebut menyebar ke warga yang sedang menonton pertandingan. Beberapa warga senior hanya saling pandang dan mengangguk pelan, seolah apa yang saya alami bukanlah kejadian baru. Untungnya suasana tetap cair karena sebagian orang menganggapnya dengan candaan, menanggapinya gitu ya, agar saya tidak semakin kepikiran. Malam itu acara tetap berjalan lancar. Final pertandingan selesai dengan meriah dan perayaan 17 Agustus di komplek kami berlangsung sukses. Namun kalau gak salah ingat, itulah perayaan 17 Agustus terakhir yang diadakan di lapangan tersebut. Sampai sekarang setiap melewati area gardu listrik itu, saya masih teringat suara tawa perempuan yang terdengar begitu jelas di telinga saya malam itu.
Kadang saya juga teringat kembali sosok perempuan berambut panjang yang berdiri diam di dekat gardu, seolah sedang memperhatikan siapa saja yang datang ke tempat itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih kepada Mas Bimo, Mas Danu, dan seluruh tim PMK. Semoga sehat selalu, terus menghibur para teman Kliwon. Berkah dalam. Jawa nih. Jawa sama-sama alumni gua. Siapa nih? Ini apa sih, SD? SMA. SMA. Kok angkatan 2002? Ya berarti kakak kelas gua. Gitu aja. 129 tuh apa sih? Nomor SMA gua. Nomor jalannya. Oh, ininya nama slangnya maksudnya. Alumni. Oke. Jadi ini cerita pas pas si Mas ini mau 17-an ya. Di sekitar komplek Jakarta Timur, Cipinang. Belakang Cipinang penjara tuh, dekat sekolah Buddha di situ tuh. Nah, ada kuntilanak penghuni gardu. Kata gua mau blow on. Kenapa? Nyetrum bos. Jegrak rambut lu nanti. Kenapa menghuni gardu Iya ya? kan? Iya. Daripada gardu house. Ya, nyoret dong. Ya itu gue khawatirnya kan. Ada kuntilanak penunggu gardu house. Ya. Itu. Bawa caps gak? Anjay. Ngebom yuk. Itu dia. Ajak darbot. Itu dia. Aduh, bener. Penunggu gardu nyengat-nyengat gitu kan. Tapi seru tuh ya, lagi perayaan 17-an, rame, meriah. Kuntilanak. Diketawain kuntilanak. Terus mabur gitu semua. Itu yang denger dia doang berarti. Yang maksudnya ketawanya di kuping dia doang. Lucu tuh, padahal kalau satu kelompok Karang Taruna diketawain bareng-bareng gitu. Wah, bubar. Aneh-aneh ya sebenarnya ya, setan itu ya, peringainya ya. Apa? Ya itu di gardu aja. Ngapain aja? Di gardu listrik, bos. Ngapain anjir? Kan ada pohon durian. Nah, gitu itulah yang terjadi. Bukan hanya masyarakat Jakarta ya yang akhirnya terkikis dan tidak ada ruang gitu untuk mereka tempat tinggal, bermain gitu. Semakin dibangun, setan-setan pun kehilangan vegetasi yang ada di. Iya, dia memilih untuk sutet tuh akhirnya tuh. Memilih untuk tinggal di gardu. Nah, bahkan gitu. ya makam aja yang memang jadi tempatnya mereka yang udah nggak ada ini dipakai jemur. Dipakai mainan bocah gitu. Makam di Jakarta tuh sudah benar-benar kehilangan harkat dan martabatnya. Iya. Tidak seperti makam di Jawa. Nah, yang di tengah sawah. Nah, itu serem gitu. tuh. Baru itu makam tuh. Kalau di Jakarta bener-bener udah metropolitan banget, bro. Dipakai jemur, ya kan, main bocah, sampai transaksi narkoba. Semua dilakukan di atas makam. Bener. Iya, habis lama-lama, bro. Bener. Gimana caranya ya kita bisa sampai 5 lantai ke bawah kayak di Singapura gitu tuh. Mereka kan nggak bisa melebar kan, mereka ke dalam Dan ke atas gitu. Coba lo naik MRT-nya di Singapura itu, buset nggak nyampe lo ke bawah. Dalam banget itu. Iya, berapa? 5 lantai ya? 5. Gue pernah yang 3 apa 4 ya, sekitar segitulah. Dalam banget itu. Subway-nya server lagi. Server. Oke, cerita berikutnya. Ini masih dalam satu tema ya, 17 Agustusan. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan teman Kliwon. Perkenalkan, nama saya Hani, ini nama samaran. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. SMP saya adalah salah satu sekolah Islam swasta di Surabaya yang cukup terkenal
karena bangunannya yang tua dan angker. Konon bangunan sekolah tersebut sudah berdiri sejak tahun 1981. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin sedikit menggambarkan kondisi sekolah saya. Bangunan sekolah ini terasa sangat sumpek dan gelap. Bahkan layout atau denah bangunannya pun terasa membingungkan. Hal itu karena sekolah ini tidak pernah dirobohkan sejak pertama kali dibangun. Renovasi yang dilakukan hanya sebatas pengecatan ulang, penambahan beberapa ruangan baru, atau perawatan seperlunya. Pintu dan jendela kelas masih menggunakan model khas zaman dulu lah, sekolah-sekolah zaman dulu. Begitu juga dengan tangganya yang sudah berkarat dan tidak pernah diganti. Saat itu saya duduk di kelas 8, tepatnya di kelas 8E. Kelas 8E merupakan kelas yang letaknya paling ujung. Apesnya lagi, posisi kelas saya benar-benar terpencil. Untuk menuju ke sana harus melewati lorong yang gelap, berada dekat gudang tempat OB nyimpan alat pel, obat pembersih, dan perlengkapan kebersihan lainnya. Bahkan letak kelas saya tidak terjangkau langsung dari ruang guru maupun kelas-kelas lain. Suasananya memang terasa sepi sejak awal. Suatu hari sekolah sedang mengadakan lomba peringatan 17 Agustus. Sekitar pukul 10 atau 11 siang, jadwalnya adalah lomba menyanyi. Ini merupakan lomba yang paling ditunggu murid-murid, karena biasanya pesertanya adalah kakak-kakak kelas yang terkenal, populer, dan tentunya cakep-cakep. Lokasi perlombaan berada di lapangan depan sekolah. Berbeda dengan kebanyakan sekolah yang lapangannya berada di tengah bangunan, sekolah saya hanya memiliki lapangan di bagian depan. Benar saja, hampir seluruh murid berbondong-bondong menuju lapangan untuk menonton perlombaan. Gedung sekolah pun mendadak sepi. Kebetulan hari itu badan saya sedang kurang enak. Daripada berdesakan di lapangan dan belum tentu bisa ngelihat peserta lomba, saya memilih kembali ke kelas untuk menonton film di laptop sambil istirahat. Saat berjalan menuju kelas, ternyata ada dua teman saya yang juga sedang malas nonton lomba. Akhirnya kami bertiga naik ke kelas bersama. Walaupun berada di kelas, suara dari speaker dan mikrofon lomba terdengar sangat jelas hingga lantai atas. Saya pun membuka laptop dan mulai memutar film. Namun baru beberapa menit berjalan, kedua teman saya malah penasaran dengan kakak kelas yang sedang tampil nyanyi. Akhirnya mereka turun lagi ke lapangan. Tinggallah saya sendirian di kelas ini. Posisi saya duduk di bangku paling depan, tepat di dekat pintu kelas. Saya memang sengaja duduk di sana karena stop kontak untuk ngisi daya laptop hanya ada di sisi itu. Sekitar 5 menit saya nonton film, entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan gak enak. Padahal saat itu masih siang bolong. Tanpa alasan yang jelas saya langsung menghentikan film, mencabut charger laptop, menggulung kabel lalu bersiap mematikan laptop. Dan tepat saat itulah terdengar suara dari ujung belakang kelas. Suara itu terdengar seperti auman harimau. Suaranya berat, serak, dan sangat jelas. Awalnya saya masih berusaha berpikir positif. Saya kira itu suara dua teman saya yang sengaja kembali ke kelas untuk ngerjain saya. Saya pun manggil mereka. B, udah jangan bercanda, gitu. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara yang sama kembali terdengar. Namun kali ini posisinya sudah lebih dekat. Kalau sebelumnya berasal dari ujung belakang kelas, sekarang terdengar dari bangku bagian tengah. Aumannya jauh lebih keras dan lebih berat suaranya. Ini membuat bulu kuduk saya langsung berdiri. Saat itu saya baru sadar, laptop yang ada di depan saya masih terbuka. Karena layarnya sudah mati, permukaan layarnya sedikit memantulkan bayangan di belakang saya. Meskipun samar ya. Saya sempat mikir, mungkin saya bisa ngelihat apa yang ada di belakang melalui pantulan layar laptop. Namun sebelum saya melihat apapun, saya langsung menutup laptop. Dan tepat pada saat laptop tertutup, terdengar lagi auman yang jauh lebih keras. Kali ini rasanya suara itu berasal tepat di belakang kepala saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari keluar kelas
sambil teriak-teriak ketakutan. Untung aja saya udah keburu nutup laptop. Kalau enggak, entah apa yang mungkin akan saya lihat tuh di pantulan layarnya. Hari pun berlalu, perlombaan selesai dan sore harinya tiba waktu pulang sekolah. Kebetulan saat itu saya masih menggunakan jasa antar jemput. Karena rumah saya yang paling jauh dibandingkan anak-anak lainnya, saya selalu jadi penumpang terakhir yang diantar pulang. Akibatnya saya cukup akrab dengan sopir antar jemput. Kami sering ngobrol, bahkan sesekali beliau membelikan saya makanan. Hari itu tiba-tiba beliau bertanya, "Dek, kamu anak kelas 8E ya?" "Iya pak, memang kenapa?" Beliau terdiam cukup lama. Lalu dia berkata pelan, "Kemarin tuh ada OB yang berhenti kerja. Katanya gara-gara habis ngepel di kelasmu." Saya penasaran. "Ngelihat apa pak? Cerita aja, saya nggak takut kok." Beliau kemudian melanjutkan, katanya dia sering ngelihat sosok nenek-nenek. Rambutnya panjang banget sampai nyampu lantai. Rambutnya putih semua, badannya kurus, dan dia sering duduk sambil nyisir rambut. Karena terlalu sering melihat sosok itu, akhirnya OB tersebut ketakutan dan memilih resign. Mendengar cerita itu saya langsung merinding hebat. Jangan-jangan suara auman yang saya dengar siang itu berasal dari sosok yang sama. Dan sekali lagi saya bersyukur karena saat itu laptop sudah saya tutup. Yang buat saya semakin pasrah adalah saya masih harus bertahan belajar di kelas itu sampai tahun ajaran berikutnya. Padahal tahun ajaran baru biasanya dimulai sekitar bulan Juni atau Juli. Sedangkan baru memasuki bulan Agustus aja saya udah mengalami kejadian seperti itu. Mau gak mau, saya harus tetap menjalani hari-hari di kelas tersebut. Dan benar saja, setelah kejadian itu, pengalaman mistis di kelas justru semakin sering terjadi. Banyak teman sekelas saya yang mengaku mendengar suara anak kecil tertawa, anak kecil nangis, terutama saat sore hari ketika sekolah mulai sepi. Ada juga yang mendengar suara gaduh dari dalam lemari arsip yang ada di dekat meja guru. Padahal saat diperiksa, gak ada siapa-siapa di dalamnya. Sekian dulu cerita dari saya, maaf kalau kurang serem ya. Masih banyak pengalaman mistis lain yang pernah saya alami, mungkin lain waktu akan saya ceritakan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekolah swasta, SMP swasta di Surabaya. Bangunan dari tahun 81 mah harusnya gak lama-lama banget ya. Enggak sih. Iya kan ya? Kecuali dari tahun 40-an gitu. Masih muda ketimbang Wendy's lah. Cagur? Bukan. Emang Wendy's dari tahun berapa? Coba lihat dulu, pasti Anda terbelalak. Wendy's dari tahun berapa? 1969. Nah, itu dia. Kalau KFC? Jagonya ayam. Bah, Placement urus lu. pon dong, urus pon. Petrus dong. Iya, Om Petrus. Dor. Wih, KFC lebih lama bro. Dari tahun 30. 1930. Wah, Indonesia baru Sumpah Pemuda tuh. Udah ada KFC 2 tahun berikutnya. Lah iya, Udah jualan ayam. bener, udah enak lagi. Di Indonesia. Di Indonesia 1928 kan Sumpah Pemuda. Enggak, 30 tuh di Indonesia. Di Amerika. Oh, di Amerika. Di Amerikanya. Oh. Iya, kita baru Sumpah Pemuda dia udah bikin ayam seenak KFC. Ya kita juga bikin masakan Apa? enak. Apa? Nggak tahu. Bok berek. Belum ada mereknya. Tapi kalau dibilang masakan enak mah ada Ya pasti. ada, cuma kan. Kita tanya Robi Bagindo deh. Nah, abis ini kita interview dah beliau. Iya. Apa hubungannya horor dan makanan dan gastronomi? Oh ada sih, pasti pasti ada. ada. Kalau gastronomi dan politik tuh udah common lah. Atau gastronomi dan antropologi tuh common lah, beririsan. Gastronomi dan horor, Mistika. dan mistika. Wah, menarik tuh. Nah, Gua itu. S2 Yah, anjing. Berarti lo ngambilnya antropologi. PhD nanti. Lah, S2 dulu anjing. Oh iya bener ya, goblok. Mana sih Iya kan S2 dulu, iya. belum S2 gua. Antropologi.
budaya gitu. Enggak, capek. Capek. Bener capek. Anjir capek. Mending nyari duit. Bener capek. Ya Allah ngejar nilai gua kemarin ya. Ujian ya Allah batin gua. Nyari kegiatan sendiri. Nyari kegiatan anjir. Tapi udah lama kan gua udah lama ya nggak berkompetisi nilai gitu ya. Wah udah lama banget. Anjir dapat nilai 80 tuh. Fuck gitu. Selama lu sekolah dulu jarang dapat 80 kali. Apa? Selama lu sekolah dulu jarang dapat 80 kali. Bro, sorry banget nih. Bukan masalahnya gimana-gimana, malah ini gemes gitu. Kenapa 80 ya gitu. Terus ya? Lo harus lihat dulu, harus ada bukti empiris dulu. Berapa IPK gua, Bos? IP dulu. Nih, lama lo. Keren. Buset. Itu dosennya baik itu. Mata lo dosennya baik anjing. Susah kita. Oke, terima kasih Oke. teman-teman sudah mendengarkan atau menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.